والصبر والشفاء فإنك لا تشفي لا شافي لا تشفى لا يغادر سقما اسم الله يا الله من جماعتنا وقرابتنا وأهلنا تبركا منك يا الله لهم ببركة تلاوتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para kesepuhan wa para wargi sadaya, alhamdulillah makul kipayeun hayu orang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah. Pukersa mantana dina wengi urang tiasa kempal dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa haji anak tiasa sugih. Alhamdulillah. Manawi genap sasi nyawa tepenak ya. Genap sasi nya. Iya. Semester. Tadi wangi ada ngimpen Wah Haji gaduh buyut apa nenjing teh ngalangkung ka palikolan kateng ini aya nu sasakayan alhamdulillah aya cenah. Oh nanti malapain cetak mobil. Sasakayan wae mah geus. Ukurumu ya alhamdulillah ada pengumuman kene. Alhamdulillah mudah-mudahan dikasihan sehat, dikasihan. Alhamdulillah bidoa sadayana, mudah-mudahan dikasihan sehat sadayana. Para wargi sadaya, para kesepuhan, para wargi sadaya, pangawasan dina wengi ieu bade nyadak judul kurban. Ayeuna kaping 20 Zulqa'dah. Kantun 20 dinten deui nya, jadi ka 10 Zulhijjah 20 dinten deui kurban. Ieu pangitan materi tos teu aneh ya, Mang Haji. Mung abdi bade hayang nyenak berkah menawi sugan dibuka ku urang dina wengi ieu perkawis kurban. Urang dipasihan rezeki sareng Gusti Allah insyaallah. Sareng dipasihan taufik kami laksanakan kurban 2 mingguan kapangker menawinya cedede ngawa ka abdi nawisan korban sapi kantun hiji deui cenah kirang hiji mung harita teh acan aya pemborongan cedede mohon kangge sapi teh nya deui ka aya ge duka sias tukah tanya mah orang tiasa korban. Mung bengi ieu urang ngadoa sasarengan mudah-mudahan sadaya anu parantos mampu utamina dipasihan jalan kangge korban. Amin ya rabbal alamin. Para kesepuhan mewah para warga sadaya, kata korban dalam bahasa Arab berarti udhiyah. Udhiyah dan duha pada awalnya bermakna waktu duha, udhiyah duha, jantan kurban teh dilaksanakan dina waktos duha antara kaping 7 dunia kaping 7 tabuh 7 dari tabuh 11 saatasna salat Idul Adha, saatasna waktos Idul Adha salat Idnya jantan
kurban mah dilaksanakeun saat salat Id. Upami memeh salat teu janten nya kurban. Kumaha? Iya. Saya secara bahasa dia atau jamaknya dohaya berarti hewan sembelihan. Hewan sembelihan. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, kurban secara bahasa ialah nama untuk satu hewan yang disembelih atau untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Sedangkan menurut fikih, kurban ialah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah di dalam waktu tertentu. Waktosna tos ditangtoskeun kaping 10, 11, 12, 13. Bang ieu kadang-kadang niat anu sesah teh nya. Niatna semata-mata kangge mendekatkan diri kepada Allah. Sanes kangge ngadeukeutkeun babarayaan teh nya. Hoyong caket sareng tetangga gadah ambe ngalih bumi. Hayang diaku ku tetangga kurban. Tapi manawi hari niat mah jadina manah masing-masing teu katinggalina. Muhammad Al-Khatib As-Sarbani memberi definisi kurban sebagai berikut. Wa hiya ma yudbahu minan na'am taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumil 'id ila akhir ayyamit tasyrik. Kurban ialah hewan yang disembelih dari jenis hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Urang teraskeun dasar hukum kurban. Anu kahiji surat Al-Hajj ayat 34. Kedua surat Al-Kautsar ayat 1-3. Surat Al-Kautsar tos pada hafalnya. Surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurullaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Al-Hajj ayat 34. Dalil kedua surat Al-Kautsar ayat 1-3. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Surat tersebut menunjukkan agar selalu beribadah kepada Allah SWT dan berkurban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Sedangkan hadis Nabi SAW yang menjadi dasar hukum kurban diantaranya, ya ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin bi kulli amin udhiyatin, rawahu Abu Daud. Manusia, sungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban. Hadis riwayat Abu Daud. Janten ayat 4 ayat hiji hadisnya anu janten dasar hukum kurban. Kami urang supados teu ragu-ragu deui ieu kurban teh parentah tu Gusti Allah. Muka Allah dina surat Al-Hajj ayat 34, Al-Kautsar ayat 1-3, sareng hadis riwayat Abu Dawud. Hadis Nabi SAW tersebut menerangkan bahwa berkurban itu bukanlah ditentukan untuk sekali saja, melainkan disunatkan tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkurban. Jantan sunahna tiap tahun. Hai manusia, semuanya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban.
Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ieu manawi batasan kemampuan dia palinten kayak dijelaskan kumpang Haji Udin. Tahu peminingali nilai mah nilai hiji domba dibandingkan sareng kekayaan anu dimilikan ku orang ayeuna rupiah masih langkung seueur keneh namun ku orang dimilikan terutama abdi gitu lah. Kalau ngaraosan gitu mau asa awak biasa nanti hari ngelaksanakan parentah. Jantan dari tadi nyebatkan korban teh parentah ti Gusti Allah. Numutkeun Abu Hanifah mah eta teh sifatna wajib cenah. Wah, sifatna wajib. Istilah wajib di sini menurut Abu Hanifah kedudukannya sedikit lebih rendah dari fardu, tapi lebih tinggi dari sunnah. Jantan sunnah muakkad, sunnah anu kiat. Orang teraskan jantan hukumna sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah anu kedah, anu mampu disunahkeun tiap tahun. Sabumi hiji cekap teh sakeluarga sakakak berenang. Kumaha upami di bumi eta aya 2 kakak, tapi sabumi aya 2 katanya. Antara aya 2 bumi sakakak hiji. Jadi bumina 2, kakak namun hiji. Saya sekitar buminya nih kakak. Sejarah disyariatkannya kurban di atas pada terangnya. Syariat kurban dikawitan di zaman Kanjeng Nabi Inam kurban mati kawin Nabi Adamnya. Nabi Adam sejarah Qabil dan Abil, tapi nu kaitan sareng kurban syariat ayeuna dina waktu Kanjeng Nabi Muhammad numutkeun syariat zaman Kanjeng Nabi Ibrahim. Anu kantos ka Mekah mah panginten kantos napak tilasnya, napak tilas dan tawisna ngiring ngabaledogan setannya mohon lempar jumroh teh eta napak tilas waktos Kanjeng Nabi Ibrahim ngabaledog setan saunanya waktos bade menciptakan dengan Kanjeng Nabi Isa teh digoda ku setan. Mohon Nabi Ismail Nabi Ismail pada daguannya Nabi Ismail kayak di Adena mau diedit CCTV. ya sejarah syariat kurban mau diawasin lah terus pada terangnya. Ieu manawi anu menarik. Ieu sejarah teh mani lempeng pisan ya katingalina teh. Kumaha lempengna? Kanjeng Nabi Ibrahim dongeng ka putrana ngimpi bencit Kanjeng Nabi Ismail. Cek Kanjeng Nabi Ismail kumaha? Mangga ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan gambaran keluarga anu sakinah marawinya mengaji
Mohon panginten putra naga dan ningali bapana anu soleh dibejakeun ku bapana bari dipeunceutkeun dan ningali bapana soleh nyaman enggak gitu. Upami ayeuna putrana bade dipeuncit ku bapana dan ningali bapana teu soleh meureun lupa budak naon. Sareng da moal aya meureun aya dalamnya. Moal aya manten. Bang ieu gambaran beukeunan teh upami anak soleh tas kantos lahir ti bapa anu solehnya. Jadi upami putrana Ahmad pasti bin soleh ada bapana soleh, bin bapana soleh. Satu jawaban yang memancarkan keimanan, tawadu, tawakal kepada Allah. Ya, iman, tawadu, tawakal. Mengdukaya Kanjeng Nabi Ismail harita yuswa sabaraha tahun Wak? Alit kenehnya. Tapi atas gaduh keimanan anu sakitu kiatnanya. Ieu teh ujian tu Gusti Allah bagi Kanjeng Nabi Ibrahim sabaraha puluh tahun teu kagungan putra, begitu di pasihan anugerah diuji Gusti Allah. Jantan hikmah kangge urang kada sing atos-atos pamikaing nikmat milihnya Gusti Allah masihan ujian. Tasnya naon tadi teh sejarah atas lah pada terang sadaya. Syarat-syarat kurban, macam-macam hewan kurban. Ulama sepakat bahwa sebenarnya hewan kurban itu tidak sah kecuali dari hewan ternak, yaitu unta, sapi, termasuk kerbau, kambing, termasuk biri-biri, dan segala macamnya baik jantan atau betina. Jantan hewan nu tiasa dikorbankeun teh unta, sapi, termasuk kerbau nya, munding, kambing teh domba pentennya. Domba di urang biri-biri aya embek nya, embek kacang biasa. Kurban tidak boleh dengan selain binatang ternak seperti sapi liar, kijang liar namanya. Kijang teu kenging dikorbankeun dan sebagainya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walikuli ummatin ja'alna mansakan liat kurusallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tadinya Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Arti lafaz bahimatul an'am pada tersebut adalah unta, sapi, dan kambing. Urutanana aya anu nyebatkeun anu utami sapi heula ontanya. Onta pamiti aya onta, sapi, nembe, kambing. Aya dia nyebatkeun kambing heula nya. Teras sapi, teras unta mangga. Selanjutnya sifat hewan yang dikurbankan. Binatang yang dijadikan kurban itu adalah binatang yang sehat, bagus, bersih, dan enak dipandang mata. Jantan biasanya pemilih embek kangge korban sok ngarain anu urang bogoh banyak, padahal embek jalur gitu. Jadi orang teh ningali embekna ai bogoh yang embek teh ya. Pangawas mah kadang-kadang nomor 2. Aya pangawasan cocok tapi da teu bogoh. Jadi
Jadi orang teh kangge korban teh pilihan sok milih upami embe nu kasetnya. Padahal nulis biasa aibanya tadi disebutkan kangge korban betina biasa. Tapi kaya hadis menyebutkan Kanjeng Nabi korban ku kambing anu tandukna sae bertanduk. Jantan kami hayang ngiringan ka sunah Kanjeng Nabi nyanu aya tandukannya. Mulai tandukan biasana jalurnya lebih. Jantan dombanya yang bagus, hewannya yang bagus. Tidak boleh cacat. Anggota tubuhnya lengkap. Bila aya nu pingsangnya anu cepilna celina soek kata nabi bolong ditindiknya. Jadi baru dah nu ditindik tabarolong ayeuna mau tiasa di bangkeunnya saksana kaset eta kada ulah ditindiknya baru dah. Jadi embe-embe ditindik teu payu deh oke ya janten kahaneula. Bahkan disebutkan di dia anu stres. Lu kumaha ianya pami embe stres kan. Nuhun, panginten ieu nu terang nu ahli embe ahli hewannya. Mohon katingali meureun anu stres nu kumaha tah. Bahwa pami anu memang turunana teu aya celian panginten eta mah sanes cacat. Mohon sok aya anu celina aya tapi aritnya daun telinganya kecil tapi ari lubang telinga nama aya. Mohon aya anu bener gitu. Aya di anu celina panjang hambanya mangga. An Anas qala Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikab saini bikab saini akrona ini dabahuma biyadihi wasamma wakabbaro rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Anas berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkurban dengan 2 ekor kibas yang enak dipandang mata, lagi mempunyai tanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan membaca basmalah dan mengucapkan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pemitiasannya sigana teh puas dombana kasep tandukna ranggoasnya mencitna ku nyalira. Nah, kada ulah mencit nyalira tapi mencitna ku nyalira. Sugema. Oh, tanya. Pami eta mah aya praktek menghajinya, praktek menyembelih hewan. Tapi baru lagi incu-incuannya patungan. Sanes kangge korban tapi praktek menyembelih hewan kurban. Nah, kena dagingna kamanakeun? Ya bade dibagikeun deui mangga tatangginya di sate biasa. Ya tadi sekolah oke patungan urang kali teh sanes teu korban kangge praktek belajar margi aya bab penyembelihan hewan kurban. Salajengna umur hewan kurban. Umur hewan kurban. An-Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatun illa ayyasuru alaikum fatadbahu jad'atun minan doni daya sakalan dia mengajinya jadi mau santai gareng kopi. Rawahul jamaah illa Bukhari
Dari Jabir berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang musinah berumur 2 tahun. Terangna tisaha atas 2 tahun ya tilu gaduna. Jika kamu suka memperoleh, maka sembelihlah hewan yang berumur 1 tahun. Yang dimaksud dengan musinah ialah kalau kambing ialah yang telah sempurna berumur 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Dan musinah dari unta ialah sempurna berumur 5 tahun, masuk tahun ke-6. Dan musinah dari sapi ialah sapi yang telah sempurna berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Dan kambing yang telah tanggal giginya ialah kambing yang telah sempurna berumur 1 tahun dan sudah masuk tahun kedua. Dan juga boleh dengan kambing yang giginya tanggal sebelum sempurna umurnya 1 tahun. Jantan biasa tos 2 tahun ya, masuk tahun ketiga. Kangge kambing sareng sapi upami onta tahun ke-5 ngimsak ka genep. Atanapi tos ompong. Tos ompong biasanya tos umur 1 tahun ya, atanapi langkung. Biasa oge tos ompong pulang tapi tak acan 1 tahun. Tak acan 1 tahun tapi tos ompong. Rasulullah pernah membolehkan kaum muslimin berkurban dengan anak kambing, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang artinya dari Uqbah bin Amir al-Juhani berkata, Rasulullah SAW membagi kepada kami hewan kurban, maka saya memperoleh anak kambing. Saya berkata, ya Rasulullah, saya hanya memperoleh anak kambing. Rasulullah menjawab, berkurbanlah dengan anak kambing. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya berkurban dengan anak kambing di bawah umur 1 tahun, atau anak sapi di bawah umur 2 tahun, atau anak unta di bawah umur 5 tahun tidak mencukupi, tetapi dibolehkan jika terpaksa karena sukar mendapatkan musinah. Milih tos seepen ya, tos seepen waktosna tos mepet tos kaping 13 ya, mangga. Luka opat waktu penyembelihan hewan kurban. Waktosna tadi tersedirikan tabuh 7 duikan tabuh 11. Eta waktu duha, waktu anu utama tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Perkiraan tahun ieu Idul Adha kaping 10 dinten Jumat ya, dinten Jumat. Panginten Bang Haji enjingna salat Id nya, siangna Jumat, biasa Jumatnya. Maka saya bisa terpemi kurban pas hari nahar kaping 10 pas dinten Jumat. Mohon beureun raripuh cenah Jumaah kongkong korban ongkong. Nyata kenging Jumaah bari korban. Jumat heula atau korban heula atau korban heula teras salat Jumat ya salat. Upami domba mah waktosna cepat ieu upami sapinya cedere lami gitu. Tapi aya nu praktis upami sapi kantun ka jagalkeun bae kayak urang nampi atos di bungkusan kejagalna. Salajengna seperti jumlah hewan kurban untuk 1 orang. Ya parantos jelasnya. Terus maklum sadayana upami sapi kangge 7, onta kangge 7, domba sakrangnya. Hukum daging kurban. Hukum orang berkorban boleh memakan daging korbannya dan menyedekahkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a
wal mu'tar. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Al-Hajj ayat 36. Yang lebih utama pembagian daging kurban ialah sepertiga untuk dimakan yang kurban, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiganya untuk disimpan. Seperti lo dimakannya dituang kudu korban, seperti lo dibagikan, seperti lo disimpan. Berarti seperti lo anu tadi mas saya beranya lo diimbang teh nyimpan ongkoh nyohon. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anu hartosna dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah manusia penduduk desa berduyun-duyun untuk menghadiri kurban di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabda Rasulullah SAW, simpanlah sepertiga daging itu dan sedekahkanlah yang lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut Dr. Yusuf Konrawi, pembagian daging kurban yang lebih utama ialah menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk dimakan oleh yang berkurban beserta keluarganya, sepertiga untuk tetangga sekitarnya, dan sepertiga untuk fakir miskin. Nah, kan imah teu aya nu disimpan saur Dr. Yusuf Konrawi. Sepertiga kangge anu korban, seperti luna kangge tetangga, seperti lu kangge fakir miskin. Tadi nu seperti lu kangge tetangga teu acan tantos miskin. Biasa jantan kumargi orang tinggal di komplek ya, komplek elit, tetanggi orang anu area elit nya kapasihan seperti luna nu aralin. Ajangan seperti luna kangge fakir miskin, tapi tatanggi nu caket sok saos beunghar urang kapasihan aya jatahna seperti lu. Dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang pengurban menyimpan daging kurban beberapa hari, sebab terbukti bahwa pada waktu itu banyak orang yang patut ditolong, layak diberi daging kurban, yakni mereka yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka agar berkurban untuk mengutamakan menyedekahkan kurbannya, dan mereka yang berkurban hanya diberi izin mengambil daging kurbannya kira-kira cukup untuk keperluan 3 hari saja. Jadi upami disimpan oke kinten-kinten cukup cekap kangge 3 kinten. Upami nyimpanna sa freezer penuh nyata mah beureum sanes 3 dinten 3 bulan katanya. Maka disimpan tapi kinten-kinten ya tong seuting lah. Jadi sebatkeun ide kangge 3 dinten mah mangga sebenarnya. Kemudian pada tahun yang lalu itu masih tetap berlaku atau tidak? Rasulullah SAW pun menerangkan bahwa peraturan tersebut ditetapkan karena pada tahun berikutnya keadaan telah pulih kembali, tidak banyak yang memerlukan bantuan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan izin untuk turut memakannya. Ternyata ya manawitas biasanya orang sepiringnya uang tadi pasihan jatah seperti luna magata, seperti lu kangge fakir miskin, seperti lu kangge tatanggi. Seperti lu bagian orang tadi biasa disimpan lah ke orangnya. Kadang-kadang orang mah teu korban oge pinuhnya da seueur tatanggi kurban. Alhamdulillah manawi berkah ya, berkah di syariat kurban. Manawi ieu nu tiasa didugikeun
Sekali deui harapan abdi pribadi khususna mudah-mudahan tahun ieu tiasa kurban yang kitu di palamargi sadaya anu wengi ieu painten teu acan kabayangnya bade korban naon nambahna sapi. Mudah-mudahan saantosna pangaosan kami rezeki digampilkeun rezekina nya dimudahkeun niat naon kangge niat mendekatkan diri kepada Allah semata-mata bersyukur atas nikmat yang sudah memberikan kepada kita. Ia manawi tiasa diberikan mudah-mudahan yang manfaatna. Kapunten sedaya kiranganana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya senambahan kekurangan. Harus. Pami nambihan berarti sekedik ya. Ya bisa sekedik bisa. Tapi pami nambihan berarti notanya di buku. Kata Nabi ngajelaskan di buku mungkin kelewat ya nak. Nambihan no pertama ya tambahan kurban di Quran memang oke diantarana salian disebut an-nahr tadi nusanesna disebut kurban memang di Quran oke. Kurban di surat Al-Maidah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba' abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala al-aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kapiran enggak tadi ayat kurbanan? Ayat kurbanan. Jadi ya kurban memang bahasa di Al-Qur'an kemadihan nyaritakeun dua putrana Nabi Adam Qabil sama Habil. Ku Allah disebutkan watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Coba bacakan Muhammad kepada mereka kabar peristiwa dua putra Adam dengan benar ketika mereka berdua mengorbankan suatu korban. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dua putra Adam siapa? Qabil dan Habil. Disebut di Quran Allah menerima korban dari salah seorang putra Adam itu. Yang diterima korbannya siapa? Habil. Qabil yang tidak diterima, Habil yang diterima. Jadi secara bahasa korban memang di Quran disebut kurban di Al-Maidah ayat 26. Ini terjadi pada zaman Nabi Adam. Kenapa kok zaman Nabi Ibrahim yang dijadikan patokan? Kita bertanya. Kata ahli syair ya, kita ambil hikmah-hikmahnya saja. Syariat zaman Nabi Adam adalah syariat penyemaian. Jadi baru tanaman ya. Jadi bibit baru ditanam, syariat baru ditanam ya. Jadi syariat ada dari zaman Nabi Adam. Seperti tanaman, maka syariat seperti tanaman, maka tanaman terus tumbuh menuju kesempurnaan. Jadi bibitnya ada di zaman Nabi Adam. Kurban ini, termasuk syariat yang lain juga ada sejak zaman Nabi Adam. Tapi masih baru disemai, maksudnya baru tumbuh ya. Nanti mulai suburnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Terus yang mulai agak sempurna, mencapai kesempurnaan itu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat-syariat. Dan nanti puncak kesempurnaannya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Adam dulu korban dua putra Nabi Adam ini dalam cerita yang sampai ke kita adalah bukan hewan, tapi buah-buahan.
Ya, hasil pertanian. Kenapa? Sebab Nabi Adam adalah petani Nabi Adam dengan anak-anaknya, dengan putra-putranya itu. Kenapa korbannya Habil yang diterima bukan Qabil? Kenapa? Sebab korbannya Habil ini adalah yang terbaik, ya, yang terbaik, buahnya yang terbaik, juga yang terbaik. Ya. Tetapi korbannya Qabil katanya buah-buahan yang kurang baik kualitasnya, dan juga mungkin kita tidak tahu, tapi yang tahu hanya kualitas buah-buahannya aja kurang baik. Maka Allah hanya menerima yang baik saja. Maka di Quran nanti di surat Al-Hajj disebut, Allah Subhanahu wa taala menyebut la yanalallahu luhumaha wala dimauha walakin yanalut taqwa minkum. Darah dagingnya tidak sampai ke Allah korban itu, tapi sampai kepada orang yang menikmati. Nanti yang sampai itu adalah ketakwaan pelaku dari korban itu. Jadi simbolnya dari Habil diterima adalah karena Habil korbannya baik. Jadi yang diterima yang baik-baik. Maka nanti ini kesalahan kita, mungkin sebagian kita, banyak kita yang mencari hewan korban yang murah, padahal tadi yang baik aja. Yang baik, jangan tanggung, yang baik. Jadi seperti isyarat diterimanya korban Habil pada zaman Nabi Adam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tambahannya adalah tadi ditanya orang yang mampu, ya. Orang yang mampu. Siapa yang mampu? Maka mau dibacakan secara ringkas menurut 4 madhab. Orang yang disebut mampu berkorban, satu kata Imam Hanafi, al-qadir 'alaiha walladhi yamlik mi'ata dirhamin. Aw yamliku 'aradan yusawi mi'ata dirhamin yazid an maskanihi wa siyabil lubsi wal mata' alladhi yahtajuhu. Orang yang mampu, orang yang memiliki 200 dirham. 200 dirham. Atau orang yang memiliki 100 dirham kelebihan dari kebutuhan sehari-harinya, dari sandang pangannya. Jadi sandang pangan sudah tercukupi kita, kemudian punya 100 dirham, maka disebut orang yang mampu. 1 dirham berapa sekarang? Utang aja ya Hajimu, itu udah ada. Yang sering hitung-hitung uang siapa? Dah, ini agak sulit memang, tapi nanti ada praktis. Pokoknya yang memiliki 100 dirham kelebihan dari kebutuhan sandang pangan, artinya sandang pangannya tercukupi, punya lebihan 100 dirham, orang itu disebut mampu. Yang kedua, menurut Imam Hambali, al-qadir 'alaiha walladhi yumkinuhu al-husul 'ala samaniha. Orang yang mampu adalah orang yang mungkin dapat membeli, yang mampu membeli. Jadi orang mampu itu orang yang membeli. Walau bidain, walaupun berhutang. Idza kana yaqdir 'ala wafa'i dainihi. Kalau berhutangnya nanti mampu untuk membayar. Jadi kata Imam Hambali ini, ya siapa saja yang mampu beli hewan kurban walaupun berhutang. Tapi syaratnya idza kana yaqdir 'ala wafa'i dainihi, nanti mampu membayar hutangnya. Jadi jangan berani hutang tidak berani bayar, jangan. Itu nekat namanya. Jadi orang yang berhutang untuk korban ini memang punya kemampuan untuk bayar. Yaqdir 'ala wafa'i dainihi. Aya pongen kage bayarna gitu. Misalnya kan sekarang banyak orang yang tidak punya uang cash, tapi kartu kredit mungkin punya 3 dan 5 gitu, tinggal gesek. Tinggal menggesek saja kapan-kapan kan gitu ya, mungkin tidak sempat. Beda sang kuring kan gosek pongkong ya gitu.
tunggu ngatur digesek-gesekkan itu udah bijil-bijil artis. Terus gesek-gesek berapa kali oke. Jadi boleh ya, boleh walaupun berhutang dengan syarat hutangnya mampu dibayar, mampu membayar hutang. Kata pendapat pengikut Imam Syafi'i, qalu wal qadir 'alaiha walladhi yamlik samanaha zaidan an hajati wa hajati man ya'ul yaumal 'id wa ayyamat tasyrik. Kata pengikut Imam Syafi'i, orang yang mampu adalah orang yang mampu beli hewan kurban kelebihan. Ini uang ini kelebihan dari kebutuhannya waktu hari Id dan hari tasyrik. Kebutuhan keluarganya dan kebutuhan tanggungannya, orang di bawah tanggungannya. Jadi kebutuhan diri, keluarga dan orang yang ada di bawah tanggungannya sudah terpenuhi, mampu beli hewan korban, itu disebut orang yang mampu. Itu kata Imam, kata pendapat pengikut Imam Syafi'i. Pokoknya orang yang terpenuhi kebutuhan sandang pangannya pada hari raya Idul Adha dan 3 hari berikutnya, berarti 4 hari. Jadi punya kemampuan 4 hari sandang pangan, punya kelebihan uang, cukup untuk membelikan hewan korban, maka disebut orang yang mampu. Terus satu lagi pendapat Imam Maliki ini, al-qadir 'alaiha walladzi la yahtaj ila samaniha li amrin daruri fi 'amihi. Orang yang mampu, kata pendapat pengikut Imam Maliki, adalah orang yang mampu beli hewan kurban dan uang ini tidak akan dipakai tahun ini untuk kepentingan yang pokok. Jadi madwitis. Jadi setahun ini adalah uang nganggur ya. Tidak akan dipakai untuk hal-hal yang daruri, yang penting, yang emergensi. Ya. Fa idza ihtaja ila samaniha fi 'amihi fala tusal. Tapi kalau uang itu yang tadi dicadangkan untuk beli hewan korban ternyata tahun ini mau dipakai yang darurat, yang penting, yang wajib, tidak yang lain, hanya itu, maka tidak disunahkan katanya. Wa istata'a yasadin istata'a. Kalau mampu juga, ini juga membolehkan untuk berhutang ya. Mirip dengan Imam Hambali tadi. Ini longgar kalau Imam Maliki ini, pokoknya uang ini setahun ini tidak akan dipakai untuk hal-hal yang penting, hal-hal penting, untuk hal-hal yang wajib misalnya. Ada pertanyaan? Barangkali ini masalah mampu ini. Ini yang saya tanyakan, korban itu kan artinya wajib satu kali ya. Kemudian korban, seorang korban waktunya sudah dekat, niatnya sudah mau korban, ternyata dia tidak mampu pada waktunya. Gitu. Terdengar oleh teman rekannya yang itu, tanyakan, kemudian dia memberikan uang itu kepada orang-orang yang tanya itu, apakah sah itu korban itu, sedangkan dia harus beli sendiri, mampu sendiri. Oh benar. Dan keduanya, apakah umpamanya itu secara hukumnya sah, apakah orang yang membantu atau memberikan itu dapat gambar pahala atau tidak? Itu barangkali. Sekarang ada orang yang diperbaiki dulu ya. Ibadah kurban ini adalah ibadah sunnah tahunan ya. Jadi bukan wajib seumur hidup satu kali. Itu haji yang wajib seumur satu kali. Jadi tahunan. Jadi kalau tiap tahun mampu, ya silahkan tiap tahun. Jadi walaupun tahun kemarin sudah korban misalnya, tahun sekarang mampu korban, ya tidak apa-apa. Ini kesunahan tahunan ya. Kesunahan tahunan. Jadi mirip dengan sholat lah. Mirip dengan sholat ya. Sholat sunnah aja, sholat sunnah biar gampang. Tadi sholat sunnah qobliyah zuhur misalnya. Tadi kan udah selesai. Besok ada zuhur lagi, mau sholat sunnah enggak besok? Itu. Jadi
sunnah, nanti juga yang hukum wajib yang berulang gitu ya. Ikrar istilahnya. Jadi bukan sunnah sekali seumur umur, bukan. Tahunan, tiap tahun ya, tiap tahun. Jadi kalau dari kemampuan ya alhamdulillah tiap tahun bisa melaksanakan korban ini. Nabi juga tiap tahun juga tadi disebutkan di hadis. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Ada yang mengatakan wajib satu kali gitu. Oh. Ada yang berkata gitu. Oh, yang tadi bilang wajib. Nah ini lagi ya. Itu tadi benar. Yang ini istilah ya. Imam Hanafi itu. Imam Hanafi ini bilang wajib tadi itu. Wajib. Ini kalau Imam Hanafi bilang wajib, ini adalah bagi kita pendapat mazhab yang lain yang itu sama dengan sunnah. Istilahnya nih. Nah, sama dengan sunnah. Kalau kata Imam Hanafi yang wajib yang apa? Kata beliau itu fardu. Pemakaian bahasa beda. Kalau fardu ini apa yang kata kita wajib. Kalau kita wajib disama dengan fardu aja. Jadi ini bagi imam yang tiga itu wajib itu sama dengan fardu. Tapi kalau kata Hanafi itu wajib itu sama dengan sunnah. Kalau beliau mengatakan wajib itu istilahnya fardu saja. Jadi mengistilahkan begitu. Istilah aja. Jadi kalau pakai kata Imam Hanafi wajib, benar kata wajib itu berarti kewajiban tahunan, arti sunnah tahunan. Wajib setahun sekali. Jadi wajib setahun sekali atau sunnah setahun sekali. Jadi wajib itu sama dengan sunnah sinonim. Ini istilah di ilmu fikih ya, fikih. Yang bedakan istilah aja. Jadi kalau kata Imam Hanafi menyebut wajib, bagi kita yang lain tuh disebut sunnah. Sunnah istilahnya. Soalnya wajibnya pakai fardu dia. Iya, fardu. Kalau bagi beliau Imam Hanafi yang harus tuh disebut fardu itu namanya. Fardu istilah aja, ya istilah aja. Wallahu a'lam. Jadi ditangkap sama kita jadi seperti dia wajib sekali. Wajib sekali. Tapi bukan seumur. Iya. Kan tiap tahun Idul Adha juga kan sama. Duhur kan tiap hari juga. Seperti tadi itu. Wajibnya itu kan tiap hari. Tadi kita sudah sholat duhur. Besok ada duhur lagi. Duhur enggak besok? Duhur karena berulang itu. Itu namanya tikrar ya, tikrar. Ada perintah agama yang menuntut berulang-ulang istilahnya. Ada yang perintah agama tidak menuntut ulang-ulang. Haji namanya. Macam-macam nanti dibahas tuh ya apa? Dirinci itu. Ada yang berulang-ulang, ada yang tidak berulang-ulang gitu ya. Yang tidak berulang-ulang juga adalah mati itu. Sekali aja itu. Setelah itu kita ya udah masuk ke alam lain. Tidak berulang-ulang, satu kali aja. Wallahu alam. Nah, yang menarik pertanyaan kedua, wajib ini. Ini bagus sekali pertanyaannya. Dan ini pernah dialami oleh sahabat Uqbah bin Amir ya. Dan ini pernah dialami oleh saya juga. Mirip pengalaman sahabat Uqbah bin Amir. Bagus nih. An Uqbah bin Amir di buku yang dia wajiz. An Uqbah bin Amir al-Juhani qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina duhaya fa asabani jad'un fa qultu ya Rasulullah innahu asabani jad'un fa qala duhha bihi rawahul Bukhari wal Muslim. Rasulullah bagi-bagi korban. Yang menarik, sahabat Uqbah bin Amir kebagian satu domba. Bukan satu bungkus, satu domba. Rasulullah, saya kebagian satu domba. Kata apa kata Nabi? Dhahabihi. Silakan kamu berkorban. Apa artinya? Bahan korban dari Uqbah ini pemberian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak apa-apa. Yang lain kalau mampu berkorban lebih dari satu, berikan yang tidak mampu. Wah, itu pahalanya sama dengan berkorban. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Malah orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan saja sama dengan pelaku kebaikan itu. Menunjukkan saja, apalagi membekali. Ini dialami oleh sahabat Uqbah bin
Amir. Coba Nabi Muhammad bagi-bagi hewan korban ke para sahabat. Uqbah bin Amir dapat satu domba, satu korbanan. Maka begini juga ini kritik ke kita. Ada kadang orang yang ingin ngasih kulit sapi merasa terlalu besar. Tak cangkang na baik, padahal mah. Nabi ini padahal satu domba. Nah, berapa tahun yang lalu saya juga pernah dikasih oleh Pak Syukur. Pernah dikasih saya ini, disembelih di belakang. Dikasih ke Pak Syukur biar saya berkorban. Bahannya diberi oleh Pak Syukur, tidak bersalah. Seperti sahabat Uqbah ini mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi istilahnya nanti seperti di haji. Pokoknya ibadah ini ya, ibadah korban ini ibadah dengan harta, bukan harta. Ibadah dengan harta itu bisa kemampuan oleh orang lain. Artinya bisa diberi. Jadi istilahnya nanti ada orang istito'a bi nafsihi istilahnya. Orang yang mampu sendiri oleh sendirinya. Tapi nanti juga al-istito'ah bi ghairihi. Ada orang yang mampu oleh orang lain. Jadi mampu tapi karena pemberian orang lain. Boleh, silakan. Boleh. Seperti Uqbah ini mampu karena diberi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sah sekali. Ini hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini penting. Jadi silakan kalau ada yang memberi. Malahan saya punya teman bagus sekali. Kita cerita temannya bagus saja, jangan yang jelek. Bapak Haji Abdul Halim, Allah maghfir lahu ya. Itu banyak sekali korbannya itu. Suatu ketika ngirim domba ke saya itu. Saya bertanya, ini domba mau diatasnamakan siapa? Silakan atas nama siapa saja. Coba. Jadi pernah ngirim domba itu di Losarang tuh. Saya bertanya, ini domba mau diatasnamakan siapa besok korbannya? Silakan atas nama siapa saja. Oh, ini hebat ini. Ternyata di hadis Nabi Muhammad SAW juga ada. Nabi itu katanya di hadis itu disebutkan tiap tahun berkorban 2 domba. Satunya diniatkan untuk diri Nabi Muhammad SAW dan satunya diniatkan untuk umatnya yang tidak mampu korban. Kalau sebut umatnya tidak mampu korban kan tidak sebutkan siapa-siapanya. Ternyata teman saya itu mungkin pernah baca hadis itu. Silakan mau diatasnamakan siapa saja. Artinya itu diberikan itu. Yang domba yang satu tadi itu. Jadi nanti di ibadah dengan harta itu ada istilahnya al-istito'a bi nafsihi istilahnya. Al-istito'a ini istito'atnya mampu. Man istato'a ilaihi sabila. Mampu. Jadi mampu nanti ada mampu bi nafsihi istilahnya. Ada mampu biwairihi. Al-mampu biwairihi. Di ibadah harta ya. Di ibadah harta ya. Ibadah harta, mal artinya, ibadah mal. Pokoknya di ibadah harta itu bisa begini nanti ininya itu, kemampuan tuh. Bisa begitu nanti kemampuan. Bisa mampu oleh sendiri atau bisa mampu karena pemberian orang lain. Pemberian orang lain kan banyak itu. Terutama haji yang paling kelihatan karena ibadah harta gitu. Kalau mampu sendiri misalnya contohnya di haji itu misalnya seperti Haji Wahyu itu. Haji sawah payu karena jual sawahnya dia. Tapi juga ada kadang-kadang Haji Abidin. Haji atas biaya dinas ya. Ada lagi yang paling ini itu Haji Udin Kosasi itu. Ada Haji Udin Kosasi. Haji ongkos dinas dan dapat dikasih gitu ya. Kasih yang lain lagi gitu. Banyak. Gitu ya. Tapi tetap aja haji. Pokoknya maksudnya kemampuan itu bisa dari orang lain silakan. Karena berupa harta. Iya, itu ibadah yang berupa harta. Tapi kalau ibadah yang tidak harta seperti sholat nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya Wah Jending misalnya punya anak 5 misalnya gitu ya. Itu nggak boleh mewakilkan sholatnya. Maneh sholat subuhnya ngawakilan.
bapak gitu ya. Maneh sholat misalnya sholat lohor ngawakilan bapak dibagi hiji-hiji, akhirnya kita teh sholat. Jadi nggak boleh kalau itu diwakilkan mah. Itu mau pelaksanaannya atau sunnahnya juga. Misalnya, punten ya, tidak menyinggungnya. Tapi kalau tersendiri silakan. Misalnya, abdi mual katajuk dah diwakilan kupun anak, nggak bisa. Misalnya, saya nih, saya tidak ketajuk, saya Mangudin ini tidak ketajuk. Atau saya pun anak ketajuk diwakilan baik, nggak bisa, masing-masing. Tetap aja sendiri kalau yang ibadah yang bukan harta. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Pak Tarosep, Mana? nyambung kanu masihan kurban. Ya. Kelebet syaratna teh anjeunna oge kurban di tahun eta teh. Nembe biasa masihan kangge sanes pamigaduhna sahijieun gitu. Kedah di atas namikeun nyalira atau napi hiji oge biasa dipasikeun tadi siga kitu. Oh. Ya kan gaduhna hiji wa. Tamun gaduh hiji apakah kedah kangge nyalira bae teh biasa aya opsi lain? Kita lihat Nabi ya, dari Nabi kembalikan segala sesuatu pada Nabi Muhammad SAW. Nabi di hadis itu disebut dua ya. Yang satu dinamakan untuk dirinya, yang satunya untuk berarti lebihannya itu akan kelihatan ya sudah. Bisi kage sepungna tekan di sana batur-batur teuing gitu. Oh ya. Oh bagi-bagi begitu ya silakan aja. Jadi munggaduh biasa hiji ayam berada di pasikeun mereka sepuh misalkan. Iya. Sepuh nu korbanna bagus. Kalau Nabi, ini kita lihat Nabi bagi-bagi ya. Bagi-bagi di hadis Imam Bukhari juga disebutkan ketika di Mina Nabi itu bagi-bagi hewan kurban. Ternyata bahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata membagi-bagi daging kurban di Mina itu karena berkorban untuk para istrinya ya. Untuk para istrinya. Tapi di hadis yang lain tadi disebut Nabi bagi-bagi kepada sahabat hewan kurban dan Uqbah kebagian satu domba. Tidak ada urutan-urutan memberikan ya rupanya ya di masalah-masalah ini ya, mengeluarkan itu. Jangan keluarga dekat juga baik gitu ya. Silakan. Nanti di Al-Qur'an disebut Allah Subhanahu wa taala di surah Nisa itu memang ada urutan-urutan kita bersedekah itu. Memang kerabat dekat duluan ya disebutkannya. Kerabat dekat duluan gitu ya. Baru kemudian yang keluar kemudian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tadi kemarin Kemana? ulas dari hadis riwayat Abu Daud halaman 2. Kayak manusia sebenarnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban. Dimaksud dalam cakap bumi hiji akan api kumar. Pada Kailana sina akul bidah ibadin. Ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyatun rawahu Abu Daud. Wahai sekalian manusia, sungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkorban. Ini korban di lingkungan keluarga hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah istilahnya. Jadi apa artinya? Jadi kalau di keluarga sudah ada yang berkorban, maka yang lain ikut kebagian barokahnya. Ikut kebagian barokahnya. Gampangnya. Tapi bagi tiap-tiap pribadi disebut sunnah ainin ya, sunnah ke tiap pribadi ya. Jadi korban ini pahalanya untuk diri pelakunya sunnah ain, tapi bisa membuat juga barokahnya untuk keluarga ya gitu. Itu disebut di kitab Tanwirul Qulub disebutkan begitu. Jadi untuk pribadi-pribadi sunnah ain, untuk di lingkungan keluarga
itu sudah disebut sunnah kifayah, artinya ada yang juga kebagian barokah dari pahalanya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Satu hadis Nabi Muhammad SAW membacakan satu hadis. Mungkin ini sudah agak hilang ya. Kita kembalikan lagi ke hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sebagian masih bertahan gitu ya. Karena Rasulullah SAW, ini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhbarahu qala kana Rasulullah SAW yadhbah wa yanhar bil musalla. Ya. Rasulullah SAW menyembelih dan berkorban di tempat salat. Di tempat salat. Artinya di tempat yang dijadikan tempat salat. Ini katanya di penjelasannya di tempat salat, kalau salat itu tidak dilaksanakan di masjid. Artinya bukan di masjidnya, dan mungkin di pelatarannya gitu ya. Kalau dilaksanakan di lapang, ya, al-araq kharijal masjid, di lapang gitu ya, di tempat salat, Kalau di kita masih dicontohkan di pusat sebetulnya. Biasanya korban di Istiqlal kan di dekat masjid kan gitu. Tapi kita lihat hadis tadi juga Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah haji, Rasulullah melaksanakan itu di Mina. Di Mina. Karena Rasulullah sedang di Mina waktu hari raya, maka dilaksanakan di Mina. Jadi bagaimana Rasulullah SAW berada di tempat mana waktu korban, di situ beliau juga berkorban. Tapi melihat dua hadis ini juga, nah gitu ya. Jangan sampai ditinggalkan sebetulnya tempat sholat juga untuk kebagian pelaksanaan ibadah kurban sebetulnya. Jangan sampai hilang sama sekali gitu ya. Dan Nabi gitu, fil musalla istilahnya, di tempat sholat beliau. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan lagi bagi kita ya. Baik mampu sendiri atau mampu oleh orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan aja untuk menggunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Qul qad hadaina wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.